Kamu ngebahas kitab apa? Malah ketawa geli dia sendiri. Dia ngomong apa sih? You ngomong apa, ha? Ya, terus apa yang salah, Bu? Nggak ada yang salah, di ayat itu betul, tepat seperti ayat itu bahwa Oten akan diusir oleh Yesus karena sesat. Matius 7:21. Apa sih? Mana ayatnya? Bisa dibaca. Tadi lu ngejelasin ayat apa coba? Ya Allah. Lucu orang Kristennya. Diusir. Mereka Oten nggak pernah baca. diusir. Mereka ngejelasin Oten ayat yang nggak pernah mereka begini. baca gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tapi syaratnya jangan di roomku. Kenapa jangan di roomku? Aku tidak mau mempertontonkan kejahilan. Aku ingin mengedukasi. Yang aku ingin hasilkan di room ini adalah orang-orang yang akademis. Nah, aku ingin membahas kitab itu secara tekstual dan kontekstual. Nah, dalam teks ayat itu yang dikatakan pembuat kejahatan, ciri-cirinya disebutkan di ayat itu. Siapa yang dikatakan pembuat kejahatan? Yang pertama adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kedua adalah yang bernubuat atas nama Yesus, ya. Nih, kita bikin tema dulu. Uni. Ya. Kalau aku baca itu ini kayak seperti ini, nggak tahu lah pemahaman Uni ya. Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, betul? Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari akhir banyak yang bernubuat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku. Kristen lah itu. Jadi Uni dikatakan di sana, nah enyahlah kalian sama orang yang melakukan kejahatan, sekaligus orang yang melakukan kejahatan, orang yang mentuhankan dia dan sekaligus melakukan kejahatan. Contoh maling, membun-bun, memperkaos, yang melanggar perintah Tuhan. Nah itu Sebenarnya gini, kalau kita pakai konteks ayat ini, di sini Yesus tegas mengatakan orang yang menyeru kepada Dia sebagai Tuhan, bernubuat dalam nama Dia, bermujizat dalam nama Dia, itu pelaku kejahatan karena tidak diajarkan sama Yesus.
Jadi gini, perbuatan jahat dalam konteks agama adalah menyimpang dari ajaran para nabi. Itu jahat. Itu sesat. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena konteks ayat ini bicara tentang ajaran palsu, hal pengajaran sesat, bukan perbuatan jahat. Kan sudah aku bilang, kalau kita diskusi itu menggunakan kaidah tekstual dan kontekstual. Di konteks ayat ini bercerita tentang pengajaran sesat. Nah, ajaran sesat itu salah satunya adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Itu adalah ajaran sesat. Konteksnya perhatikan, ini saya tunjukkan ya. Malam. Ya, malah bentar ya bro, bentar. Perhatikan baik-baik konteks ya. Saya kan bilang nih, saya ini mau membahas kitab suci kalian itu pakai tekstual kontekstual nih. Tekstualnya begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, diawali dengan pemberitahuan bahwa akan ada nabi palsu. Pertama begitu dulu. Ya, diajarkan dulu nih. Nah, nanti otomatis nabi palsu ini membawa sebuah ajaran. Ajaran yang mana? Pasti ajaran sesat. Nah, di sini dijelaskan ajaran sesatnya. Ajaran sesatnya apa? Pertama, menuhankan Yesus. Makanya Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang Kristen yang selama ini tidak ada satupun orang yang memanggil Yesus Tuhan kecuali Kristen agamanya. Orang Yahudi tidak manggil Yesus Tuhan, orang Islam nggak manggil Yesus Tuhan, orang Hindu juga tidak. Jadi yang spesifik diusir Yesus adalah orang Kristen itu sendiri, karena dia memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua adalah dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak ada orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di surga? Aduh, kena pembatasan lagi. Nggak dirumpatin dulu. Yang utama tuh apa yang mana tuh? Satu sekarang dua satu ya. Ini kita sana taruh di apa gitu. Ini kok. Di mute dulu nih, siapa noise? Nanti Mika di mute Major dulu. ini, major ini, major. Enggak, nanti Mika berisik, di mute dulu. Dengar baik-baik ya, saya ulangi sekali lagi. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di sini, Yesus menegaskan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang akan memanggil Yesus Tuhan dan mereka tuh tidak selamat. Yang kedua, ciri-ciri perbuatan jahat ini adalah melakukan ajaran sesat. Karena di sini temanya kan ajaran sesat. Coba kalian lihat ini, nih. Ini temanya di sini pengajaran sesat loh. Ya, kita lihat di sini nih. Nih, temanya di sini. Hapus Tante Mika katanya. Naik lagi lah, nanti kok kena pembatasan ngomong apa sih Tante Mika tadi. Nah ini ya, nih di sini kan temanya kan hal pengajaran sesat, kan begitu. Waduh, parah kali nih, teman-teman. Kita matikan dulu lah ya, bahaya nih nanti nggak naik-naik apanya nanti ya. Kita matikan dulu, kita live lagi, teman-teman. SWG naik lagi, Ratu Sebar naik lagi. Saya matikan dulu. Nah, jadi kalau kita lihat konteks ayat itu berbicara tentang pengajaran yang keliru. Nah, pengajaran yang keliru ini dijabarkan di situ. Yang pertama, ciri-ciri orang yang keliru ini adalah menuhankan, memanggil Yeshua dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Yang kedua, bermukjizat atas nama Yeshua. Yang ketiga, mengusir setan, karena itu tidak diajarkan sama sekali sama Yeshua. Tidak diajarkan untuk menjadikan Yeshua sebagai tempat bergantung, karena Yeshua mengajarkan ada entitas lain yang adalah tempat bergantung. Tapi Yeshua juga mengajarkan untuk menerima dia sebagai utusan.
Begitu, bukan menjadikan Yeshua sebagai tempat bergantung alam semesta ini. Nah, itu yang bisa kita gali di dalam Matius pasal 7 nomor 21 satu perikop. Ya. Seperti itu teman-teman. Teman-teman tolong dibantu tap-tap layar dan share-share ulang. Kenapa? Karena akun saya ini agak sedikit sensi ya. Jadi mungkin saya harus diksinya harus diperhalus lagi. Waalaikumsalam Kang Ali, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Buat teman-teman yang muslim, saya tidak naikkan dulu ya. Saya naikin yang non muslim aja, oke? Ya, yang non muslim saya tidak naikin kecuali memang backupan saya ya. Yang backup saya atau para apologet itu saya naikin. Oh, Kang Ali mau naik ya? Mungkin ada yang mau disampaikan. Kang Ali nggak apa-apa. Kang Ali mau ada yang disampaikan mungkin? Atau Kang Aceh nih, Kang Aceh nih. Silakan. Kalau ada yang mau naik silakan, mau ngomong apa silakan. Saya kasih kesempatan dan waktu. Oke, terima kasih yang mau naik boleh. Ya. Halo Kang Aceh. Halo, assalamualaikum. Masih gitu. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya ikut senang dengan adanya acara gini. Jadi saya kan anggapnya nonton debat lintas agama ini baru-baru. Jadi saya ngikutin terus. Oh, ternyata bagus juga buat buat nebalin iman saya gitu. Lanjut terus dan semoga sukses. Ya, akunnya dibisukan yang live streaming ya Bunda, tapi ada suara saya pakai akun satu lagi biar aman. Oke, terima kasih banyak Kang Aceh supportnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, turun. Ya. Ya, jadi teman-teman semua ya yang mungkin bermanfaat akun ini buat teman-teman tonton, silakan di-share ulang, dikirim-kirim ke saudaranya supaya bisa mempertebal keimanan kita agar tidak mudah disesatkan oleh para misionaris, agar teman-teman bisa membedakan mana ajaran benar dan mana ajaran yang tidak benar. Kenapa kita harus bicara seperti ini? Karena di zaman teknologi yang sudah canggih saat sekarang ini sangat mudah orang-orang untuk menyesatkan, memberikan kabar hoax, memberikan klaim-klaim. Kenapa Rungkat Uni? Karena ini Bang, tadi pembatasannya sampai banyak Bang, pembatasannya sampai 2 kali 3 kali orang di sini yang ke ini ya. Saya termasuk kena barusan 2 kali saya kena. Aku sudah sebulan nggak dapat hiburan Diva naikkan Gumasa. Janganlah ya, jangan terlalu banyak ketawa nanti kering gigi ya. Kita di sini juga harus banyak ilmu. Saya mau memperbanyak ilmu bukan memperbanyak ketawa, karena udahlah ya, kita kajian banyak, harus kajian ya, kajian ilmiah. Buat teman-teman semua tolong dibantu share-share ulang, posting-posting, tap-tap layar supaya Komal ini menjadi FYP dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, Surya Arzela. Oke, terima kasih. Ya, buat teman-teman yang mau naik silakan. Komal ini memang pakai anti rungkat, tapi kayaknya sudah agak sedikit ini ya, agak sedikit sensi ya. Jadi tadi Tante Mika kena di sini. Mudah-mudahan tidak, akunnya tidak ke ban ya. Maksudnya masih bisa naik gitu. Ya, buat teman-teman yang mau naik silahkan, dengan catatan mari kita bijaksana. Jangan ajarkan saya untuk kurang ajar kepada kalian ya, saya nggak mau sebenarnya, karena agama saya larang itu. Tapi kalian perlu ingat, saya tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu tidak pernah ya. Saya kalian cubit saya tempel nih ya. Apalagi nggak kenal sama saya mencubit, nggak mau saya, enak aja. Tiba-tiba dicubit orang tuh saya tiba-tiba nggak apa-apa, nggak bisa ya. Saya bukan orang seperti itu ya. Nah silakan. Waduh, kacamatanya jadi ini. Uni baik karena memberikan ilmu. Jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik, dialah Allah saja. Celah, semar badaya wala kesempatan. Ya, jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik, dialah Allah saja. Keren banget Yesus ya. Yesus saja memuji Allah Subhanahu wa taala. Yesus saja nggak mau mengakui dia baik. Inilah kerennya Yeshua Masiah, tidak mau mengaku-ngaku kalau dia baik. Apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik, dialah Allah saja. Keren wadidaw. Terus tiba-tiba kalian bilang dia baik, dia baik. Mana ada Tuhan baik, Tuhan baik? Yang baik itu hanya Allah gitu. Ya, seperti itu kata Yeshua yang ada di kitab kalian ya, setidaknya begitu ya, setidaknya begitu tertulis. Jangan bilang saya cantik, saya manis, saya nggak sudi dibilang cantik. Jangan kau katakan aku cantik, aku hanya manis.
Terus Nabi Muhammad, oh Nabi Muhammad lah baik juga kan nabi. Yang namanya nabi itu ya maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergelar rahmatan lil alamin. Kalau Isa Al-Masih itu bergelar Al-Masih dan dia memiliki sifat wajihan fid dunya wal akhirah. Malam ini manis banget, enak aja. Setiap malam saya manis, siap pagi siang malam saya manis, enak aja. Enggak, saya mandinya tiap hari, no debat. Ya, itu nggak bisa kalian debat, itu aksioma. Nah, kalian perhatikan nih, kalian lihat lubang hidung aku tuh yang simetris itu, kurang apa aku tuh? Kurang apa aku tuh? Kenapa nggak ada yang menghalalkan cepat-cepat nih? Halalkan cepat. Kurang manis apa coba? Manis kayak gitu, masa nggak ada yang mau? Bener aja lah. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Winda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ardianti ini mau mencuri. Bercanda. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak boleh ketawa jadi gitu banget, ya Allah. Yang mau naik monggo ya, yang mau naik monggo. Bajunya merah, kagak berani Uni. Masya Allah, kagak berani. Ya, jadi teman-teman silakan naik ke atas untuk berdiskusi. Oke, saya insya Allah ada project pembuatan buku ya. Pembuatan buku ini berjudul, ada 3 buku yang ingin saya rilis dan ini sedang saya fokuskan. Yang pertama judulnya Agama yang Benar by Unirifa, dalam beberapa aspek, 6 poin aspeknya. Yang pertama dalam aspek ketuhanan, yang kedua dalam aspek kitab suci, aspek kenabian, hukum-hukum syariatnya, kemudian apa yang satu saya lupa nih. Oh, ada ini azan. Terus yang satu aspek keselamatan. Ya, ini dia saya tunjukin ya. Saya tunjukin sama kalian semua. Mana bukunya? Loh, mana kemarin tuh draftnya? Lah. Ini Tuhan yang benar ya. Jadi gini, cara berpikirnya begini teman-teman ya. Cara berpikirnya begini. Kalau Unip menulis Bible versi 2026, jangan atuh. Nah, kalau kita bicara tentang agama yang benar, itu harus dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek ketuhanan. Nah, aspek ketuhanan ini harus bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-temannya. Di antaranya apa? Apakah Tuhan itu esensinya bagaimana? Bagaimana esensi Tuhan itu? Itu harus bisa dijawab itu. Dan buku ini mengidentifikasi agama benar menggunakan naluri dan nalar. Menggunakan naluri maksudnya menggunakan autopilot di dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan autopilot? Yaitu insting kita, intuisi kita. Apa yang memang nggak perlu diajarkan, yang memang sudah menjadi sejatinya manusia begitu. Contoh, kalian ketika misalkannya mau mandi, itu kalian akan cari air. Nggak ada orang yang namanya manusia itu mandi cari debu, nggak ada. Kalian nggak perlu diajarkan mandi pakai air. Tanpa diajarkan, kalian sudah tahu bahwa mandi itu pakai air. Itu namanya adalah naluri, dorongan yang sudah Allah kasih ke kita sebagai autopilot. Itu emang udah memang begitu. Mohon maaf nih, berhubungan seksual suami istri itu tidak pernah ada yang ngajarin, tapi kalian tahu. Atau bayi itu dia akan menghisap puting ibunya, dia cari puting ibunya, haus dia nangis, itu karena memang dia sudah punya autopilot di dalam dirinya. Nah, kalau nalar adalah kemampuan manusia untuk merenungkan, memikirkan apa-apa yang memang sesuai dengan kodratinya manusia. Jadi kalau kemampuannya itu dapat dari hasil berpikir. Kalau naluri itu tidak dari berpikir, tapi memang sudah Allah tanamkan menjadi natur kepada kita. Kalau nalar itu harus menggunakan kaidah logika dulu, berpikir rasional dulu. Maka kita mengidentifikasi agama yang benar menggunakan 2 kaidah ini, menggunakan kaidah dorongan secara manusiawi dan juga secara nalar kita. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang ketuhanan dalam aspek naluri, maka kita tanpa perlu diajarkan kita akan sepakat Tuhan itu satu, kecuali ODGJ ya. Nggak ada gitu. Secara naluri itu kita akan terima Tuhan itu lebih dari satu. Faktanya Kristen yang Tuhannya 3 aja ngakunya 1. Bayangkan ya, bayangkan. Tidak ada satupun orang yang akan terang-terangan bilang Tuhannya banyak, kecuali dia sudah tidak waras lagi. Ya, itu Edis yang bilang. Edis aja yang tidak waras aja bisa bilang begitu loh. Edis yang kurang waras aja bisa bilang begitu. Kata Edis, ada yang mengatakan bahwa Bapak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan.
Ditanya, ada berapa Tuhan? 1 katanya. Nah, kata Edis ngomong gitu. Mana ada 1? Itu 3 katanya. Makanya Edis yang kurang waras aja mampu menelaah bahwa Tuhan itu secara autopilot kita terima 1. Tapi ada orang-orang yang entah kenapa bisa menuhankan Tuhan lebih dari 1, lalu ngaku-ngakunya 1. Makan bakwan 3 ngakunya 1. Nah, itu ada. Nah, ini orang-orang bermasalah nih. Inilah yang disebut dengan orang yang tidak benar, seperti itu. Oke, yang mau naik membahas tentang, jadi kita bahas 6 tema sekaligus ya. Pelan-pelan kita bahas 6 tema. Nanti kalau sudah ketahuan Tuhannya benar, otomatis ya ini berkaitan ya. Kalau nanti Tuhannya benar, sudah pasti kitab suci yang menceritakan tentang Tuhan itu benar. Sudah pasti itu secara otomatis itu. Nah, nanti kalau kita bicara tentang naluri ya, kitab suci ini gimana sih secara naluri itu gini. Naluri ya tanpa perlu diajarkan. Saya teman-teman, kalau ada orang yang misalkannya bicara ke saya secara naluri akan terima orang yang nggak pernah berbohong, orang jujur. Tapi kalau ada orang yang udah terbiasa berbohong, saya nggak terima. Secara naluri itu, wah kau aja biasa berbohong, aku pula percaya sama kau ketemu sama Tuhan, kau ketemu sama malaikat, kau aja tukang bohong. Nah, tapi kalau ada orang, wah kau nggak pernah berbohong, engkau tidak pernah berbohong selama ini, tiba-tiba engkau mengaku bertemu dengan malaikat, aku yakin engkau betul, karena engkau tidak pernah berbohong. Nah, ini naluri naluri itu. Ya, nalar nanti begini, lebih dalam lagi. Nalarnya begini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak pernah berbohong tiba-tiba berbohong hanya untuk merugikan dirinya sendiri? Itu menggunakan nalar. Jadi maju dari naluri ke nalar nanti. Maka dua-duanya kita pakai untuk mengidentifikasi mana Tuhan yang benar. Nanti kalau sudah Tuhannya terbukti benar, sudah pastilah kitab sucinya benar. Kalau kitab sucinya benar, sudah pastilah nabi yang membawa kitab suci itu pasti nabi yang benar. Nggak mungkin ada nabi palsu membawa kitab suci yang benar dari Tuhan yang benar. Nggak mungkin. Ngadi-ngadi ente. Emang Tuhan kayak nggak ada kerjaan apa? Ya, mengutus nabi palsu untuk membawa firman-Nya. Nah, kalau Tuhannya sudah benar, kitab sucinya benar, nabinya benar, sudah pastilah ketentuan di dalamnya, perintah, hukum, larangannya itu pasti benar. Ya nggak mungkin lah Tuhannya benar, kitabnya benar, nabinya benar, atau hukumnya keliru. Ya nggak mungkin. Nah, kalau sudah benar di antara 4 itu, yang kelima apa lah kemarinnya aku lupa, aku nih, ini 3. Aduh, suara aku pecah-pecah lagi. Bentar. Tunggu, aku udah bikin draftnya kemarin, kayaknya salah nih. Yang pertama adalah tentang aspek ketuhanan, ini di bold dulu, besarkan dulu nih, judul nih. Yang kedua dalam aspek kenabian, ini besarkan lagi nih, bold. Yang ketiga dalam aspek kitab suci, wah langsung lompat, berarti cuma 5 doang berarti kemarin. Yang keempat adalah hukum dan aturan, berarti cuma 5 berarti teman-teman ya, nggak jadi 6 ya. Kalau ada yang mau nambahin apa kira-kira ya? Udah itu aja lah, nggak usah banyak-banyak, bukunya cuma tipis aja, nggak usah tebel-tebel bukunya, capek kita baca ya. Nah, kemudian dari hukum, kemudian dari hukum syariat atau aturan nanti akan merujuk kepada keselamatannya. Nah, ini dia konsep akhirnya atau keselamatan atau setelah kematian. Nah, ini 5 poin. Uni siapa yang punya? Masyarakat yang punya. Aduh, samar wadaya walakat sama Uni siapa yang punya? Allah. Keren banget. Uni siapa yang punya? Belum ada sertifikatnya. Masih belum ada yang mau bertanggung jawab sama aku. Sedih banget nasib aku ya. Masih belum ada yang mau nafkahin aku, Bang. Kenapa sih sulit? Aku makannya nggak banyak, belanjanya nggak banyak, mintanya juga nggak banyak. Kenapa sih nggak ada yang mau nafkahin aku? Sedih banget nasib aku ya. Ya, halo Listia Ningsi. Selamat malam. Assalamualaikum. Uni ada jual bukunya belum jadi, nanti kalau udah jadi aku mau jual ya. Ya, Mbak Listia Ningsi, agamanya apa? Lala makan kue lebaran Bang, Mbak, Tante. Aduh, kumaha tanya? Malah makan kue lebaran. Saya juga punya, jangan salah. Emang saya gak punya kue lebaran nih? Masih ada saya nih, ini enak nih. Enak banget mah kue lebaran mah. Ya, kalian pasti udah habis kue lebarannya kan? Ya iyalah, makanannya itu doang tiap hari cemilin. Nih saya nih. Jadi itu ya, ada 5 poin untuk 5 poin ini adalah aspek untuk mengidentifikasi tentang agama yang benar. Jadi judul buku saya adalah
menganalisa agama benar menggunakan nalar dan naluriah by Uniriva. Ada by Unirivanya dong, maka nggak ada by Unirivanya gitu. Halo Pak Matsuri. Halo. Halo, assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam ini warahmatullahi salah tekan. Oh, salah mencet, nggak apa-apa. Makasih sudah bergabung. Setidaknya udah ngobrol sama saya, walaupun nggak ada penting-pentingnya sama saya ini ngomongnya, Pak ya. Emang pede kali Uni. Emang siapa Uni? Emang penting itu ngomong sama Uni gitu? Emang apa enaknya ngomong sama Uni kan gitu ya, Pak? Buat teman-temanku yang semuanya yang mau bertanya silakan naik, ya. Nggak apa-apa. Aku seneng kok. Nggak apa-apa orang Islam naik juga nggak apa-apa lah, jangan gitulah, masih dalam suasana Lebaran lah. Mereka mungkin pengen ngasih THR sama aku, nggak apa-apa lah mereka naik, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, naik aja nggak apa-apa. Ya kalau mau nanya nomor rekening nggak apa-apa, naik aja, nggak masalah mas sama aku. Aku tuh galaknya kalau lihat Oten aja yang jahat, Oten baik mah aku nggak galak atuh. Ya, oh Islam Kak Listianingsi, sehat selalu juga Kak Listianingsi, Masya Allah tabarakallah ya. Ines, mana Ines nih? Islam waras, cari dulu kambing yang makan ayat, netekin laki-laki asing baru debat. Ines, jangan bilang-bilang tete lah, Tuhanmu nete sama perempuan bumi loh. Coba cari alien buat netek Tuhanmu. Ini perempuan bumi loh yang ditetei Tuhanmu loh, Dek. Kalau seorang anak menetek kepada mamanya ya nggak masalah. Makasih cubitannya, cubitan manja. Makasih. Ini Tuhan netek sama manusia yang bener aja, Dek. Ines berpikirlah, Nes. Kalau perempuan menetei laki-laki dewasa nggak apa-apa. Contoh kayak aku, nanti kalau udah punya suami aku tetei dia. Oh, kamu napi kali kau Ines nggak netei laki kau, banyak kali ceritamu ya. Atau yang tidak boleh diterima oleh nalar kita adalah seorang Tuhan netek kepada hambanya, merasai puting hambanya. Nah itu nggak bisa aku menerima dengan nalarku itu. Kebayang nggak kalian ada Tuhan menciptakan manusia dengan teteknya, dengan putingnya, lalu mencicipi puting ciptaannya. Ini aku nggak bisa terima. Tapi kalau seorang wanita kayak aku menetei pria dewasa yang adalah suamiku, kalau nggak mau dikusumpul ke mulutnya, nggak mau kau sama aku, aku sumpul kan, gitu. Tapi kalau Tuhan menetek kepada manusia, ini bahaya nih, bahaya, ya. Ini bahaya, nggak bisa aku terima. Logikaku nggak bisa masuk di situ loh, ya. Nggak bisa aku Ines. Begitu Ines ya. Ya, inang-inang ngenes, silakan Ines, inang-inang ngenes. Buat Ines, inang-inang ngenes, silakan naik ke atas, buktikan kalau Tuhanmu nggak netek. Ya. Mau saya Uni halalkan dulu ya. Enak lah aja gue yang halalin lu. Gue nih cewek dihalalin, bukan gue yang halalin cowok. Enak aja. Gue mentang-mentang wanita perkasa bukan berarti gue menghalalkan cowok. Enak aja. Ada-ada aja nih si vertikal nih. Mentang-mentang Uni Rifani wanita perkasa minta dihalalin sama Uni. Naik Ines, inang-inang ngenes, naiklah ke atas. Inang-inang ngenes, inang-inang ngenes, silakan naik ke atas. Mari kita adu logika kita, rasio kita. Bagi saya masuk akal kalau ada perempuan dewasa menetei laki-laki dewasa. Itu terjadi ketika dalam kaidah berumah tangga, ya. Dan orang dewasa meminum air susu wanita dewasa juga nggak masalah untuk menghalalkan yang namanya hubungan darah, seperti yang dilakukan Bertrand Peto kepada ibu angkatnya, yaitu siapa, bininya Ruben Onsu dulu, mantan bininya siapa, Kristen agamanya. Bertrand Peto meminum air susu mama angkatnya supaya menghalalkan. Gitu. Uni mau nggak jadi orang Madura? Mau orang Madura kuat-kuat biasanya. Kuat-kuat. Kuat nyari uang, maksudnya orang Madura itu kuat cari uang ya. Orang Madura itu jangan salah, kuat agamanya dan kuat cari uang dan perkasa, maksudnya menjaga istri dan anaknya. Lu senggol anak gua bacok, gitu, gua celurit lu, kayak gitu orang Madura gitu. Jangan macam-macam kalian sama orang Madura. Sentuh istrinya, sentuh anaknya, kepala kalian lepas dari badan, kena celurit, shot gitu ya, gitu. Kalau sama Oten bahaya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Istrinya diperkodok mah dia berdoa, Tuhan baik, ngintip. Udah selesai belum ya? Gantian dong.
Jangan macam-macam sama orang jangan macam-macam sama orang Ternate ya. Kalian senggol istrinya bacok, baku hantam. Jangan macam-macam sama orang Madura. Jangan macam-macam sama orang Makassar. Jangan macam-macam sama orang Minang. Jangan macam-macam sama orang Melayu. Kalian jangan macam-macam, kena longkang kalian nanti kalau sama orang Melayu ya. Jangan kalian sentuh istri anaknya orang Melayu. Intinya jangan kalian sentuh istri dan anaknya orang Islam. Kenapa? Bertumbuk kalian dengan dia ya. Karena orang Islam itu diperintahkan menjaga anak dan istrinya. Nggak ada ceritanya kena begal. Tuhan baik, berikan apa yang diminta daripadamu. Nggak ada begitu di Islam. Ya, itu hanya ada di agama Kristen. Tidak boleh melawan orang yang memperkodok istrimu, itu hanya ada di Kristen. Ya, tidak ada di Islam. Gitu. Agama Islam Kristen. Jawab. 35 bang. Iya cewek bang. Ya, silakan. Agamanya apa? Vertikal. Lu yang minta gua halalin lu. Si vertikal. Uni halalkan saya katanya. Enak aja. Gua cewek. Gua kepret nanti. Gimana? Mau ngasih THR ya silakan, boleh DM aja nanti. Gimana? Udah habis uang lebarannya? Ih, malah diam. Gak berani ngomong sama Uni. Emang aku jahat banget ya? Emang aku nih judes banget ya teman-teman, sampai pada takut nih bapak-bapak, om-om ke atas ini. Aku judes banget ya. Aku lemah lembut kok. Jangan kalian macam-macam nih, kecabut paku nih, seret. Nah, kecabut paku. Ya. Vertikal dinaikin malah diam aja lu. Kesempatan lu, ya. Kesempatan lo buat ngobrol kan gitu ya. Silakan buat teman-teman semua yang mau naik diskusi sama saya. Tema kita menelaah agama yang benar dalam 5 poin. Dalam 5 poin. Saya Uni mah udah jinak. Iya, udah jinak aku mah, udah dijinakin aku. Halo Dimas. John Pardede, Mamat Hama. Yang Hama itu kalian. Sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak merusak peradaban kalian, yang bikin bokep kalian, jual perempuan kalian, jual tua kalian, yang paling banyak mencuri kalian. Kok nabiku pula Hama. Halo Dimas LB. Iya, halo juga. Agamanya apa bro? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma mendengar aja ini. Oh, di bawah ya. Salam kenal dari NTB ya. Iya, sama-sama Ya, salam brother. kenal NTB aja. Assalamualaikum. Ya, jangan lupa kirim-kirim susu Waalaikumsalam. kuda liar. NTB ada susu kuda liar kan? Kirim ya, jangan lupa. Susu kuda liar. Insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua palakin lu yang naik ke atas ya. Yang naik ke atas nih, John Pardede, Brapo Israel. Betul, kalian memang, nih saya memang mengajak kalian untuk memuji Israel. Kenapa? Dalam kitab kalian, Israel ketika kelahi dengan Tuhan kalian kalah. Makanya aku bingung, harusnya kalian menyembah Israel, bukan menyembah Yeshua. Karena Tuhan kalian ketika berantem sama Israel itu kalah, telak dia. Harusnya kalian tuh bukan cuman mengatakan bravo Israel, tapi juga menyembah kepada Israel. Kenapa? Kalau uji baku hantam, Tuhan kalian kalah. Israel hanya terpelecok pahanya, Tuhan kalian kalah. Ya, maka kalian harus menyembah seharusnya kepada Israel. Kalau untuk kekuatan, Israel lebih kuat daripada Tuhan kalian. Tuhan kalian termasuk lemah. Ya, begitu. Ya, halo SWG, perkenalkan nama dan agama dan buka kamera kalau mau memaparkan dan mengajarkan. Tapi kalau untuk bertanya saja silakan tutup kamera, nggak masalah ya. Silakan bertanya saja, agama dan nama. Ya, halo. Silakan Pak, agamanya apa, namanya siapa? Iya, itu nama saya. SWG. Oke. Agamanya apa? Kristen. Oke. Silakan Pak, tema saya secara spesifik Oten diusir Yesus menurut Matius pasal 7 nomor 21, satu perikop tentang pengajaran sesat. Dan bahkan di situ dijelaskan ajaran sesat itu salah satunya menuhankan Yesus, memanggil Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, dan juga mengusir setan dalam nama Yesus. Ternyata itu ajaran sesat menurut Matius 7 nomor 21. Silakan, mungkin mau membantah saya, mungkin pakai data tapi. Ya, apa yang salah di situ? Nggak ada yang Ya. salah. Saya justru malah membela ayat itu, menunjukkan bahwa ayat itu benar. Maka yang diusir oleh Yesus adalah Kristen. Di Matius pasal 7 nomor 21. Gimana perasaan Bapak nanti menjadi calon orang yang diusir oleh Yesus? Gimana perasaannya? Itu Yesus menjelaskan
angkat telepon dulu Pak. Saya nggak punya pertanyaan lain sih, hanya pertanyaannya gimana sih perasaan kalian menjadi calon-calon orang yang akan masuk neraka jahanam, itu aja sih. Saya cuma nanya itu aja. Oh, cek. Ada Ya. panggilan tadi. Iya boleh Ya, boleh. udah jelas di situ. Yesus. Apanya yang jelas? Itu udah jelas apa yang salah di situ. Tidak ada Pengajaran yang sesat. salah Pak. Itu Tidak ada yang salah, Yesus itu betul. menjelaskan. Saya sepakat. Itu kan Yesus menjelaskan, mengajarkan bahwa ada juga pengajaran-pengajaran sesat. Betul. Iya. Nah, ciri-ciri pengajaran Bukan sesat hanya- itu, nih, kalau kita lihat ya, saya pikir saya dapat gini loh, Iya, harapan saya pengajaran tadi. sesat, pengajaran Bentar, Pak, sebentar, Pak. waktu, Sebentar, Pak. Masa Sebentar, itu, Pak. masa Pak, itu. dengar, Pak. Pak, dengar, ada Pak. saja orang yang Pak, dengar dulu, Pak. berhati, Pak SWG dengar dulu, ya ampun. ya berhati mulia. Pak, dengar dulu, Pak. Ya, Bapak mau menjelaskan. Bapak mau menjelaskan ayat ini. iya itu. Apa Nah. yang salah di situ? Pengajaran sesat Makanya itu dengar dulu kalau saya ngomong Pak, ya Allah Pak. dalam Kalau dunia ini, dalam dunia itu maksud Yesus, dalam dunia ini ada Sebelum pengajaran-pengajaran Bapak sesat. menjelaskan, saya kan sudah kasih aturan Pak. Kalau Ya, Bapak silakan. ingin menjelaskan konteks ayat ini menggunakan pandangan Bapak, Bapak harus buka kamera dulu biar jelas. Itu syaratnya. Kalau tidak lampunya bisa udah buka, padam belum? bentar dulu Pak. Saya nggak ada masalah dengan lampu Bapak yang padam. Saya nggak ada masalah dengan itu. Saya cuma mau bilang, kalau seandainya Bapak tidak bisa buka kamera, maka Bapak hanya boleh bertanya saja. Karena saya tidak mau membiarkan orang-orang yang tidak jelas jadi pengajar di Komal ini. Kalau mau jadi pengajar di sini harus jelas orangnya Pak, kayak saya orangnya jelas, wajahnya Di manis, sini- namanya jelas. Lampunya udah padam. Kalau Jadi begitu, Jadi kapan-kapan saya aja. tidak bertanya. Saya Maaf tidak kalau mau. tidak. Begini, karena saya perhatikan tadi mengenai pengajaran sesat, Iya. saya berikan tanggapan bahwa itu tidak ada yang salah. Memang nggak ada yang Itu salah. Yesus memberitahukan Pak, kepada Bapak murid-muridnya. bisa mendengarkan saya dengan baik dan benar nggak? Syarat Iya. untuk bisa menjadi narasumber menjelaskan kitabnya harus buka kamera. Bapak kan nggak bisa. Kami umat Islam ini diperintahkan untuk tegas. Nah, ketegasan saya adalah tidak mengizinkan orang yang tidak jelas untuk mengajar. Nama Bapak nggak jelas, kapasitasnya nggak jelas, wajahnya nggak jelas. Maka Bapak boleh hanya bertanya saja. Tapi kalau Bapak nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, kalau Bertanya, seandainya hari ini Bapak apa yang saya tanyakan? dengarkan dulu lah Pak, biar Apa yang biar saya boleh nggak ditanyakan ngulang-ngulang. apa? Pak, selesaikan dulu napa sih Pak? Capek lo ngulang-ngulang omongan Pak. apa Jadi Bu? kalau Bapak tidak bisa buka kamera Iya, dan Bu. tidak bisa menunjukkan data, maka Bapak punya hak di sini hanya boleh bertanya saja. Maka pertanyaannya ya apa saja. Bapak mau nanya nomor rekening saya juga boleh. Mau nanya ukuran sepatu saya juga boleh. Gitu. Jadi Bapak boleh bertanya. Pertanyaan yang paling diarahkan yang- di sini adalah pertanyaan Tunggu dulu, tentang aduh ya Allah. Ini ada yang bilang ini botol penipu maka takut on cam. Ini biar saya apa? Bukan tak benar ini. Saya tidak bohong. Kalau kami Kristen itu tidak diajarkan bohong. Mana ada, bohong banget Bapak. Orang Yesus aja Ini, berbohong ini. kok. Pak, Bapak Ini mati bilang lampu. iya. Mati lampu ini, udah. Yang saya tanggapi itu omongan Udah Bapak on cam mengatakan ini, kami. udah. Iya, oke, udah on cam ya. Dengar baik-baik Pak. Iya, udah. Yang saya tanggapi itu adalah ketika Bapak bilang kami orang Kristen tidak diajarkan berbohong. Siapa bilang? Roma pasal 3 nomor 7 Bapak baca, itu kitabnya orang Kristen bukan? Kalau karena dustaku baca kemuliaan sendiri. Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Satu. Yang kedua, Yesus itu pernah berbohong Pak. Lukas pasal 24 ayat 46. Apa kata Yesus? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ternyata nggak ada. Kemudian Yesus mem-PHP orang yang udah mau meninggoy di tiang salib. Apa kata Yesus? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu Yesus 43 hari kemudian baru berangkat ke surga.
Jangan Bapak bilang kalian nggak diajarkan berbohong. Jangankan Bukan berbohong, berbohong membenci itu. keluarga saja kalian diajarkan. Nah, Saya ini gini loh Pak. pengajaran sama nih, pengajaran sesat itu. Loh, Kalau ya misalnya ampun, berarti Bapak mau mengatakan Ini Paulus itu nih. sesat. Bapak baca di kalau Roma pasal 3 nomor misalnya 7. ibu ini menafsirkan Alkitab kami, maka itulah termasuk pengajaran-pengajaran sesat. Loh, Pak, Bapak bisa membedakan Iya. arti menafsir Karena dengan membaca bukan nggak? itu arti yang sebenarnya, bukan Enggak, begitu. saya- jangan Bapak arti- plesetkan. Bapak ngerti Maksud arti saya menafsir begini, nggak? Jangan plesetkan. Ya, Bapak ayat-ayat ngerti nggak arti Alkitab itu. menafsir? Arti menafsir Begitu. artinya apa? Tunggu Pak, sebelum kita panjang kali Iya, lebarnya. seperti Ibu Arti Rita. menafsir apa? Arti menafsir artinya apa, Pak? Ini tafsir. Iya, artinya Tahu, apa? cari di Menafsir itu Google, ngapain? cari. Aduh. Iya, cari di Google. Berarti Bapak nggak paham. Saya tadi itu tidak menafsir, Pak. Saya membacakan. Jangan menyamakan membacakan dengan menafsir. Membacakan dan menafsir itu hal yang berbeda. Iya. Saya dari tadi itu tidak menafsir, justru saya membacakan. Ini contoh nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Iya, kamu baca tapi mengartikan Kok memaknai mengerti? Kan dari saya tidak memaknai ayat. kok. Gini, Nih. memaknai arti daripada ayat itu Udah berbeda, sekarang gini deh, bukan ya gini itu. gini deh, gini. Makanya Saya jangan mau masuk tanya ke Bapak deh. ranah Saya mau tanya kalau Bapak deh tidak nih. mengerti. Oke. Apa? Ini gimana nih orang Kristen ya? Nih, Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa Apa aku Theos? masih dihakim? Theos itu artinya dewa dan Tuhan, Pak. Itu kan bahasa Yunani, kitab begini. Makanya saya bilang kalau nggak ngerti kitabnya jangan banyak bicara, mending saya yang Saya ngajar. ngerti. Kalau Ya ini nanya lagi apa Theos? Saya kan bingung, saya Theos saja nggak ngerti. Gimana mau jelasin kitabnya? Theos saja nanya sama saya artinya apa? Gimana sih Pak? Ya. Kan itu kitab kalian Aduh Pak, gini aja deh Pak. Bapak begini, tanya aja lah. Kalau dalam Alkitab dalam bentuk bahasa Indonesianya, saya mengerti, saya paham. Yaudah, kalau gitu- untuk bahasa-bahasa Yunaninya itu kan ranahnya orang yang sekolah teologi. Ya udah Jadi kalau gitu saya- Bapak diam dulu biar saya yang jelasin karena saya sekolah teologi Nah, itu. ya. Sekolah teologi saya itu di kampus saya belajar kristologi tentang akidatul awam. Nah, di dalam kitab kan Bapak ini saya sedang membantah Bapak. Bapak bilang kami Kristen tidak diajarkan berbohong. Nah, saya tak terima dengan pernyataan itu karena saya mengkaji kitab kalian justru kalian diajarkan berbohong. Nih contoh. Satu lagi ya. Nih. Saya tunjukkan ya. Iya. Bentar. Bentar ya. Bentar. Bagi saudara yang tapping di bawah yang Jangan inilah sama saya aja. menghina. Udah sama Oh, saya iya. aja, Bang. Abang nggak usah tertrigger saya dengan mereka bilang ya nggak sama saya aja. apa-apa, lanjutkan saja. Kalian kan Kristen, kalau disiksa kan harus menerima kenyataan, harus pikul salib. Iya, kan? makanya saya bilang Jangan sedih. lanjutkan saja, nggak apa-apa. Nih, saya tunjukkan data ya. Bentar ya. Anak Bentar ya. Sundar kau. Iya, terima Jangan kasih. mengeluh Bang pikul salib. Yesus mengajarkan pikul salib. Iya Orang Kristen benar, itu iya. Kan saya jangan bilang marah. terima kasih, Tuhan memberkati, kan begitu. Kalian tahu nggak diajarkan seperti ular? Kalian kan diajarkan seperti ular. Ular itu pendusta, Bang. Nih, Apa? Itu kan binatang. Udah ular. ternyata nggak ngerti ya Bang ini. Bang, saya kan Iya bilang kan, gini, Bu? dengar ya. Ibu Kan saya bilang tanya gini. sama saya, ngerti ular? Iya, ular binatang. Bang, Iya. abang orang Nias Terus ya? kenapa? Abang orang Nias. Hah? Abang orang Nias. Iya, saya orang Oh, Nias. pantas. Oh ya, nggak apa-apa pantasan. Jadi dengar baik-baik. Saya bicara pelan-pelan ya. Coba ditelaah Iya, ya. Bu. Baik, Bu. Tadi abang bilang kami umat Kristen tidak diajarkan berdusta kan gitu. Saya keberatan dengan pernyataan itu karena saya baca kitab Iya. abang bukan menafsir ya, saya tidak menafsir, saya Udah membaca. pasti, dan saya rasa juga Saya belum agama selesai lain- dari potong tuh Bang. Makanya saya bilang gini Bang, sulit Ibu buat abang bertanya, memahami. kan? Ibu Saya tidak bertanya, makanya bertanya, saya saya jawab. ingin menjelaskan. Makanya saya bilang Bang, mending abang diam aja bertanya sama saya. Kenapa? Ya udah, oke lah, Abang kayaknya silakan. kognitifnya sulit memahami pernyataan saya. Saya ini sedang membantah abang yang mengaku-ngaku Kristen tidak diajarkan berdusta. Saya bantah itu.
Saya menunjukkan beberapa ayat-ayat di dalam kitab Abang bahwa Tuhan dan Rasul pilihannya itu pernah tertangkap basah berbohong. Pertama, Paulus membela dustanya dengan mengatakan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Penegasan Paulus di situ, saya tidak menafsir, saya membaca. Di situ jelas menggunakan bahasa Indonesia bahwa Paulus itu tidak terima dituduh pendusta walaupun pendustanya itu bisa memuliakan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Paulus mengajarkan untuk pura-pura, Bang. Artinya itu berbohong. Dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 20 sampai 22, apa kata Paulus? Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi segala-galanya bagi semua orang supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Diperintahkan di sini untuk menyamar. Menyamar itu kan berbohong. Kita bukan ahli Taurat, ngaku-ngaku ahli Taurat itu berdusta, Bang. Nah, di sini Paulus mengajarkan strategi untuk menyesatkan orang dengan cara menyamar, menjadi serigala berbulu domba. Maka ketika Abang mengatakan kami Kristen tidak diajarkan berbohong, saya bantah dengan kenyataan di dalam kitab kalian. Ya, silakan kalian baca. Saya tidak menafsir, saya membacakan saja. Ya, 1 Korintus pasal 9. Silakan buka. Sebelum kalian menjelaskan kitab kalian, saya minta kalian baca dulu lah. Ini kalian nggak pernah baca tapi kok bisa menjelaskan sih? Nah, ini ya, sebentar. Saya tunjukkan 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Saya ulangi dalam terjemahan baru. Ya, mohon dengan sangat kalian umat Kristen yang mau menjelaskan kitab kalian baca dulu nih. Baguslah, kalau dibaca-baca Alkitab bagus, Bu. Bagus. Oh, saya tiap hari baca kitab kalian. Nah, Mantap, Bu. demikianlah. Nggak perlu berterima kasih. Jadi gimana gitu. Orang mana, Bu? Saya Iya, Medan. Saya aslinya keturunan Lewi. Oh, Lewi. Kayaknya sih. Soalnya diurapi saya ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Tuh, nyamar. Disuruh nyamar. Ini diajarkan berdusta ini. Dusta Korintus namanya. Begitu loh abangku ya. Nah, jadi abangku ini kalau mau menjelaskan kitabnya depan unik. Ini bunda gembala, Bang. Saya ini bunda gembala, bunda daripada para gembala domba. Semua gembala domba yang ada di Indonesia itu saya bundanya, Bang. Makanya saya bilang, abang itu mending bertanya saja, karena kalau abang menjelaskan kitab abang kayaknya nggak baca gitu. Takut saya. Ya. Abang standby dulu belajar. Saya tawarkan kepada abang pilihan yang indah adalah abang tutup mic, belajar dulu. Kalau rasa-rasanya ingin menjawab, nanti interupsi. Uni interupsi, saya mau bicara. Saya kasih kesempatan. Tapi jangan bicara sesuatu yang abang nggak tahu ya. Ya, apa interupsinya? Interupsi boleh. Apa? Boleh. Interupsi apa? Jadi kan sudah saya katakan tadi bahwa Apa? kita butuh misalnya pengajaran sesat. Iya benar. Betul. Jadi Yesus menjelaskan bahwa ada nanti pengajaran-pengajaran sesat. Jadi dia menjelaskan itu. Abang baca Jadi kitabnya. makanya saya bilang Abang baca ayatnya. Kemudian tadi Bang, berbohong. astagfirullahaladzim. Bang, saya Memang tanya. mengajarkan mengajar di Alkitab itu mengajarkan bukan untuk berbohong, tetapi di dalam isi Alkitab itu bisa saja waktu itu kan atau pada masa itu ada yang misalnya dia berdusta, makanya dijelaskan di situ. Jadi supaya tidak berdusta. Jadi Apa itu sih, Bang? diajarkan sekarang sama kami bahwa jangan berdusta, kan begitu. Itu dia. Apa sih? CWG apa sih CWG? Ngomong apa? Ini bahas ayat. Kamu ngebahas kitab apa? Malah ketawa geli dia sendiri. Ini ngomong apa sih? You ngomong apa, ha? Ya. Terus apa yang salah, Bu? Nggak ada yang salah di ayat itu, betul tepat seperti ayat itu bahwa Oten akan diusir oleh Yesus karena sesat. Matius 7:21. Apa sih? Mana ayatnya? Bisa dibaca. Tadi lu ngejelasin ayat apa coba?
Ya Allah, lucu orang Iya, Kristennya. diusir. Mereka nggak Oten pernah baca. diusir. Mereka ngejelasin Oten ayat yang nggak pernah mereka begini. baca gitu loh. Oh, enggak begini, saya tidak pernah dengar bahwa Oten diusir Yesus. Pada saat itu kan Matius Tidak pasal ada 7 nomor 21. Baca dulu, makanya minum dulu ah. Heran gue nih orang-orang Kristen nih lah. paling yang saya baca itu Ya ada Allah. waktu Bang, Yesus mengusir Bang, baca orang yang dulu. berjualan Ya Allah, di dia malah ketawa geli. Dia ketawa geli sendiri loh. Bang, saya bisa minta tolong Ya. nggak sama abang? apa, Bu? Baca Matius Apakah- pasal 7 nomor 2. Panggil bunda lah, bunda gembala. Oh ya, Bunda. Ya, Bunda gembala. Panggil Iya, bunda iya, gembala. Bunda gembala, bugem. Bugem. Janganlah, jangan Bunda aja, Bunda aja. Monggo Bunda Maria. Bugem, cepet panggil bugem dulu. Cepet gua kasih kue lebaran nih. Iya, Bunda. Nah, baca, tolong saya dengan membaca Matius pasal 7 nomor 21. Anda baca sekarang juga. Satu perikop Anda baca. Dari ayat 21, Kebetulan- dari ayat 15. Kebetulan tidak ada Alkitab di sini sama Ah, saya. cari dulu, Saya lagi minta keluar tetangga, nih. pinjam tetangga dulu. Nggak baca tapi udah berani-beraninya ngejelasin. Udah, ya nanti buka mic ketika Anda sudah baca kitabnya baru jelasin ke saya ya. Terima dari untuk telepon tuh, pinjol manggil tuh, pinjol ya. Ada telepon dari pinjol, terima dulu. Ya, vertikal. Apa lu? Halo? Lu ngapain? Hah? Naik ke atas diam, mute. Apa? Vertikal. Iya, Bunda cantik. Bukan kamu, vertikal yang saya panggil. Bukan Anda. Oh, iya, saya. Salah pencet. Maaf Bang Tarot, salah pencet. Maaf Bang Tarot, salah pencet undangan. Silakan Adnan Prateda. Agamanya perkenalkan. Halo Pak Adnan. Ya Pak Adnan. Agamanya apa Pak? Nona, Ya Pak. pencet ya. Tapi cek Bapak. Tara masalah. Jadi teman-teman semua, saya di sini ingin mengajak kalian itu berpikir dan merenung. Kenapa? Dengan berpikir kalian akan meningkatkan kualitas kalian sebagai manusia. Jangan bicara sesuatu yang kalian nggak tahu. Nanti kalian akan dihakimi oleh orang yang menonton. Ini ruang publik. Saya nggak mau kalian mempermalukan diri kalian. Halo Pak Dinita. Aduh Pak Dinita turun dulu ya, soalnya ada bunyi suara musik Pak. Gitu ya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman semuanya itu untuk berpikir, merenung bahwa ajaran yang benar itu seperti apa sih. Yang teman-teman yang non muslim yang mau naik ke atas ketik 3 ya, 3 tapi 1 gitu ya, makan bakwan 3 ngaku 1 gitu. Allah. Silakan yang mau naik silakan, tapi tolong yang ada kepentingan ya, yang ada kepentingan nggak usah, kecuali mau kasih THR. Wah adalah wala. Halo Pak Abrori. Halo, iya Pak Brori. Halo, silakan. Ini temanya Oten diusir Yesus ya. Ibu kok berjilbab? Ya berjilbab lah, saya orang Islam kok.
Ya, jadi oten atau orang Kristen itu diusir Yesus di hari-hari akhir. Maka saya bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian sebagai umat Kristen yang menjadi calon diusir Yesus? Ya, karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggil Dia Tuhan-Tuhan, yang bernubuat dengan namanya dan mengusir setan dengan namanya. Itu diusir sama Yesus semuanya, setiap orang, nggak ada pengecualian. Ada sih pengecualiannya, ya, nggak ada pengecualiannya. Yang selamat itu yang mengikuti perintah Bapa di surga, gitu, ya. Seperti itu. Halo Bojes. Halo, selamat malam. Selamat malam. Eke, aka. Ya, selamat malam Bojes. Agamanya apa? Jangan grogi, santai aja. Islam Bunda, Islam. Oh, Islam, bukan selamat malam ya. Kalau kita Islam tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oh, ya. Nggak usah grogi. Ya, saya pemakan daging dan pemakan nasi, kok tenang aja. Belum pernah makan asbak, ya. Seperti itu. Oke, Bang Bojes, terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Topan juga. Halo, Pak Topan. Halo, Pak Topan. Buka mic-nya, Pak. Tenang, Pak. Saya pemakan daging dan pemakan sayur juga nasi. Ya, saya bukan pemakan beling, tenang aja, ya. Saya nggak kebal kok, Pak. Saya nggak kebal, tenang aja. Saya nggak kebal bacok, ya. Halo, Arde Putra. Oke, Pak Topan turun di bawah kalau nggak ada kepentingan buat naik. Silakan, Arde Putra. Nah, tema kita. Ini saya Muslim, cuma layar aja. Oke, terima kasih brother. Terima kasih banyak. Ya udah tetap. Oke, kita langsung kajian aja. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau kita melihat teman-teman ya, kalau kita lihat teman-teman ya di dalam kitab Matius pasal 7 nomor 21 itu, sebenarnya tuh konteksnya udah dituliskan bahwa tentang pengajaran sesat. Di situ menjelaskan nabi sesat, pengajar-pengajar sesat dan ajaran yang sesat sebenarnya kalau kita lihat dengan benar-benar. Nah, ajaran sesatnya apa? Menuhankan Yesus, bernubuat dalam nama Yesus dan mengusir setan dalam nama Yesus. Maka orang-orang inilah orang-orang yang sesat yang diusir oleh Yesus. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.